Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah dengar istilah meretas manusia? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini nyata banget loh. Betul. Kita nggak ngomongin soal bobol kode komputer, tapi lebih ke membongkar pertahanan psikologis kita. Namanya itu rekayasa sosial. Iya, rekayasa sosial. Dan ini, sama sekali bukan hal baru. Ingat George C. Parker di awal abad ke-20? Itu loh yang legendaris. Oh, yang jual jembatan Brooklyn itu ya? Nah, itu dia. Dia menjual jembatan itu ke turis-turis yang, ya ampun, baru datang dan nggak curiga sama sekali. Padahal jembatan punya pemerintah, tapi dia bisa bikin orang percaya itu miliknya. Gila juga ya. Intinya sama aja dari dulu, dapatkan kepercayaan dulu, baru deh manfaatkan. Persis. Nah, kali ini kita mau bedah tuntas soal rekayasa sosial ini. Kita bakal lihat jurus-jurusnya, terus kenapa kok bisa gitu ya nembus firewall pikiran kita? Iya. Dan gimana praktiknya di lapangan? Sumber utama kita kali ini paparan mendalam dari Chris Hatnaji. Dia kan CEO Social Engineer LLC, udah nulis buku juga, pakar banget soal human hacking ini. Betul. Jadi tujuan kita bareng Anda kali ini ya, mengupas tuntas metode para peretas manusia ini. Kita pengen sama-sama paham kenapa sih trik mereka itu sering banget berhasil. Terus kita lihat contohnya, yang sukses, yang gagal juga ada. Biar kita semua jadi lebih sadar gitu. Betapa rapuhnya kita kadang-kadang sama manipulasi. Oke, kita mulai dari dasar dulu deh. Sebenarnya apa sih rekayasa sosial itu? Si Chris Hatnaji ini kan, dia nggak langsung jadi social engineer gitu aja kan ya? Enggak. Justru perjalanannya menarik. Dia mulai dari menilai kerentanan sistem biasa, terus masuk ke penetration testing gitu loh. Uji coba bobol sistem. Pen testing, ya. Nah, dari situ dia baru sadar. Wah, ternyata senjata paling ampuh saya itu bukan teknis, tapi mempengaruhi orang. Oh gitu. Iya, proses penemuannya unik. Sekitar tahun 2009, dia mulai bikin kerangka kerja rekayasa sosial. Itu yang sekarang ada di socialengineering.org. Oke. Yang bikin beda, dia gabungin teori psikologi kayak prinsip dari buku klasiknya Cialdini, influence, sama praktek langsung. Praktek langsungnya kayak gimana tuh? Ya kayak tes phishing, atau bahkan coba nyusup ke gedung beneran secara fisik. Dan kerangka kerja ini nggak diam aja, terus diupdate kok. Tapi kayaknya dulu nggak gampang ya jualan jasa kayak gini. Dengar-dengar malah perusahaan agak ngeri gitu waktu tes phishingnya terlalu sukses. Wah, iya banget. Awalnya itu banyak penolakan. Ada klien bilang, waduh ini terlalu berhasil, karyawan kami banyak yang kena. Nggak deh, kami nggak mau lanjut. Sempet gitu. Terus gimana titik baliknya? Titik baliknya itu pas sebuah lembaga keuangan global, gede banget, akhirnya mempekerjakan mereka. Nah, sukses di sana itu kayak buka mata industri. Oh, jadi kayak studi kasus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Baru setelah itu permintaan mulai naik, walau ya butuh bertahun-tahun juga sampai akhirnya diterima lebih luas kayak sekarang. Oke, nah ngomongin teknik nih, yang paling sering kita dengar kan phishing ya, mancing data lewat email gitu. Dalam konteks pengujian yang dilakukan Hednagi, itu ada dua jenis utama, bener gak? Tepat sekali. Jadi yang pertama, ada phishing buat security awareness, kesadaran keamanan. Ini murni buat edukasi. Edukasi gimana maksudnya? Biasanya dikirim ke semua karyawan, rutin, mungkin bulanan. Nah, kalau ada yang ngeklik link di email itu, dia nggak kena hack, tapi dibawa ke halaman web singkat. Mungkin semenit, 90 detik lah. Isinya penjelasan, nah ini loh ciri-ciri email jebakan kayak tadi, terus cara laporinnya gimana. Jadi tujuannya belajar. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, ini phishing buat penetration test, uji penetrasi. Nah ini lebih serius. Tujuannya beneran nyoba bobol. Bobol dalam artian? Entah itu nyuri username password, atau nanam malware, program jahat gitu, atau pokoknya dapetin akses ilegal. Ini bagian dari simulasi serangan cyber yang lebih gede, buat ngetes pertahanan perusahaan. Hadnagi juga nyebutin pentingnya pakai pendekatan bertingkat ya, levelized approach buat phishing edukasi. Itu gimana maksudnya? Ya, banyak salah ketik. Tata bahasanya aneh, Oke. terus levelnya naik. Sampai ada email yang, wah mirip banget sama aslinya. Pakai nama target, ada logo perusahaan, kelihatan profesional banget pokoknya. Tujuannya biar karyawan siap sama berbagai modus gitu ya? Persis, biar terlatih ngenalin dari yang paling kasar sampai yang paling halus.
Dan pendekatan berlapis ini emang terbukti bikin orang lebih waspada gitu ya? Kalau dilakuin konsisten dan bener ya, dampaknya bisa signifikan banget. Ada studi kasus tuh, klien jalanin program ini 5 tahun. Setelah 3 tahun jalan dengan pendekatan bertingkat yang konsisten, mereka catat penurunan kasus malware aktual, jadi bukan tes lagi, tapi serangan beneran, turun 78%. Wow, 78%. Itu gede banget loh. Gede banget. Kuncinya yaitu konsisten, variasi tingkat kesulitan, dan, nah ini penting nih, jangan pakai umpan yang sensitif secara etika. Umpan sensitif maksudnya gimana? Ya misalnya jangan bikin email phishing palsu soal katakanlah bonus yang dibatalin, atau isu PHK, atau bahkan hal-hal sensitif kayak soal pandemi kemarin. Itu bisa bikin karyawan cemas, sakit hati, malah jadi kontraproduktif nanti. Etika harus dijaga. Malah ada ide menarik soal insentif ya, semacam bonus kesehatan digital gitu. Ah iya, betul. Beberapa perusahaan mulai coba itu. Analoginya kayak kalau karyawan hidup sehat dapat bonus kesehatan. Nah ini, kalau karyawan konsisten bisa ngenalin phishing, terus pakai 2FA. Itu yang pakai kode dari HP kan ya, autentikasi 2 faktor. Iya, itu. Terus pakai password manager, pokoknya praktek aman lainnya. Mereka bisa dapat insentif. Buat perusahaan, ini bisa jadi investasi loh. Kan biaya pencegahan seringkali jauh lebih murah daripada biaya kalau udah kejadian. Ya kan? Bener banget. Nah, teori dan konsepnya seru nih. Tapi gimana nih kalau di aksi nyata? Cerita infiltrasi bank di Jamaika itu, wah, kedengarannya kayak film action. Apa misi utamanya di sana? Misinya emang lumayan berani ya. Jadi, nyusup ke 2 lokasi bank yang beda di Jamaika. Tujuannya spesifik banget. Nanam USB berisi program jahat, tapi ini terkontrol ya, buat pengujian di komputer mereka. Terus? Terus nguji seberapa ketat sih keamanan fisik gedungnya, dan tentu aja ujung-ujungnya laporin semua celah keamanan yang ditemuin. Tapi perlu dicatat nih, ini semua udah dapat izin resmi dari banknya loh, bukan ilegal. Oke, persiapannya gimana tuh? Pasti nggak asal masuk aja kan? Jelas nggak dong? Mereka mulai dari OSN. Itu loh, Open Source Intelligence. Intinya, nguntit target secara online pakai info yang bisa diakses publik. Nguntit gimana caranya? Ya disisir. Itu LinkedIn, Facebook, forum online, apa aja lah. Dicari info apa aja yang mungkin karyawan bagiin soal bank itu. Dan mereka nemu info krusial banget. Apa itu? Ternyata bank itu lagi diaudit standar keamanan kartu, PCI namanya, sama perusahaan dari Amerika. Nah, info ini langsung jadi dasar buat bikin dalih, alias cerita palsu mereka. Wah, jadi mereka nyamar jadi auditor PCI dari Amerika itu? Cerdik juga. Tepat sekali. Mereka sampai bikin kartu nama palsu. Pakai kemeja ada logo perusahaan audit palsu juga. Terus bawa papan klip. Tapi papan klipnya ini dimodif. Di dalamnya disembunyiin alat-alat tempur mereka. USB berbahaya tadi, alat pembuka kunci sederhana, bahkan kamera kecil tersembunyi. Wah, persiapan total ya. Oke, ayo kita ikuti petualangan mereka di lokasi pertama. Kantor pusat banknya. Ada kejutan di awal. Kejutan gede. Pas baru nyampe area parkir, ada penjaga keamanan bawa senapan laras panjang, patroli naik motor trail. Ini jelas di luar dugaan mereka dan cukup bikin, ya, gentar lah. Terus mereka mundur. Enggak. Harnagi sama rekannya, Ryan, nekat aja lanjut sesuai rencana awal. Gila. Terus gimana cara mereka bisa lolos masuk gedung? Kok bisa ngelewatin penjaga bersenjata tadi? Nah, ini dia trik psikologisnya. Sederhana tapi efektif banget. Pas jalan deketin lobi yang dijaga, si Hadnagi ini pura-pura lagi nelpon. Sambil lewat depan penjaga, dia ngomong ke telepon yang sebenarnya nggak nyambung ke siapa-siapa. "Ya Jack, kita udah mau naik nih." Terus penjaganya? Ajaibnya, penjaganya nggak ngapa-ngapain. Nggak nanya, nggak ngentiin, mereka dibiarin lewat gitu aja. Wah, itu nunjukin insight penting banget ya. Kadang keamanan fisik itu jebol bukan karena alat canggih, tapi karena asumsi sederhana manusia. Penjaga itu asumsi mereka punya urusan di dalam cuma karena kelihatan pede, gitu? Tepat, itu celah psikologisnya. Nah, di dalam, mereka naik tangga. Terus nemu ruangan namanya Pusat Pengujian ATM. Mereka masuk pakai teknik tailgating. Tailgating lagi. Buntutin karyawan ya? Iya, ngikutin karyawan wanita yang baru buka pintu. Di dalam, mereka santai aja, ngamatin teknisi lagi benerin ATM.
Bahkan sempat ngerekam diam-diam proses pengodean mesin ATM itu. Nggak cuma di situ kan aksinya, masih lanjut. Masih dong, mereka lanjut ke call center. Cara masuknya mirip, nahan pintu pas ada karyawan keluar. Nah, di dalam call center ini, Hatnagi ngelakuin aksi yang lebih nekat lagi. Apa itu? Dia minta tolong seorang karyawan wanita masukin passwordnya ke komputer yang kekunci. Alasannya apa gitu lupa, tapi intinya dia minta tolong. Sementara karyawan itu ngetik, dia ngerekam tangan karyawan itu pakai kamera tersembunyi di papan klipnya. Astaga, Di saat yang sama, rekannya si Haina berhasil nyolok USB berbahaya tadi ke dua komputer di situ. gila nekat banget, nggak ada yang curiga sama sekali. Akhirnya, ada. Seorang manajer nyamperin dan mulai nanya, "Anda siapa? Ngapain di sini?" Mereka tetap pakai dalih auditor dari Amerika tadi. Manajernya percaya? Nggak langsung. Manajer ini lebih waspada. Dia ngegiring mereka ke pos keamanan di lobi. Wah, situasi mulai genting tuh. Terus gimana mereka bisa lolos dari situ? Untungnya, mereka udah siapin rencana darurat, Plan B. Hatnagi cepet-cepet pakai HP pribadinya, nelpon kontak lokal mereka, rekan yang udah nunggu di mobil van di parkiran. Terus kontak lokalnya ngapain-pain? Kontak ini lalu pura-pura jadi karyawan bank. Dia nelpon ke pos keamanan, bilang kalau dia bisa verifikasi kehadiran Hatnage dan Ryan. Dan ini bagian paling krusialnya nih. Apa-apa? Penjaga keamanan itu nerima verifikasi dari telepon luar ini, dia percaya gitu aja. Mereka pun akhirnya diizinkan pergi sama penjaga. Ya ampun, luar biasa. Banyak banget celah keamanan yang kebongkar di lokasi pertama ini ya. Gimana dengan lokasi kedua? Network Operations Center, NOC. Itu kan biasanya jantungnya jaringan. Pasti lebih ketat dong. Betul, targetnya NOC, area super penting. Nah, mereka coba masuk. Pencet bel, penjaga keluar, cek daftar tamu. Jelas nama mereka nggak ada. Terus gimana? Hatnage coba pakai alasan klise. Waduh, kami orang Amerika nih, nggak tahan panas di luar. Minta izin nunggu di lobi ber-AC, sementara penjaganya cek ke dalam. Berhasil masuk lobi. Berhasil sih masuk lobi, tapi ya cuma sampai di situ aja. Penjaga yang ini ternyata lebih waspada. Dia nggak sendirian, dia panggil bantuan. Bantuan? Datang penjaga lain, badannya gede banget, terus bersenjata lengkap, ada pisau, senapan, pistol, dan dia berdiri ngawasin mereka berdua dengan tatapan curiga banget. Rencana buat coba-coba akses komputer di lobi langsung buyar seketika. Wah, jadi gagal dong di lokasi kedua? Terus gimana cara mereka kabur kali ini? Kan udah dicurigain. Mereka manfaatin lagi hasil osintin tadi pagi. Kan mereka udah tahu kalau Chief Information Officer bank itu lagi tugas ke pulau lain. Oh iya benar. Jadi mereka bilang ke penjaga, kontak kami sebenarnya Pak Ciayo, tapi beliau kan lagi di luar pulau. Penjaga ngecek, dan bener infonya, Ciayo lagi nggak di tempat. Lalu? Ya udah, dengan alasan, kontak kami nggak ada. Mereka pamit baik-baik aja. Janji mau kembali lagi nanti, tapi ya jelas nggak pernah balik lagi. Hebat juga cara keluarnya. Tapi artinya gagal ya di NOC? Gagal total di NOC. Tapi kegagalan ini sebenarnya bagus buat klien loh. Artinya, keamanan di area paling vital itu ternyata cukup efektif buat nahan penyusup. Laporan mereka jadi lebih berimbang kan jadinya. Nunjukin kelemahan di lokasi pertama, tapi juga menunjukin kekuatan di lokasi kedua. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, kerentanan utama di lokasi pertama tadi apa aja sih? Poin kuncinya banyak ya. Pertama, penjaga lobi yang gampang banget percaya sama orang. Kedua, karyawan di pusat ATM sama call center yang nggak verifikasi identitas orang asing. Ketiga, kesediaan karyawan ngasih password gitu aja. Keempat, karyawan yang ninggalin komputer nggak kekunci pas ke toilet atau kemana gitu. Dan yang paling fatal mungkin, prosedur verifikasi keamanan di pos jaga yang lemah banget. Masa nerima telepon verifikasi dari luar tanpa konfirmasi internal dulu? Gila sih itu. Cerita yang menenggangkan sekaligus membuka mata banget ya. Oke, kita pindah ke kasus lain. Kali ini di Amerika. Gedung perkantoran nyamar jadi pembasmi hama. Ini juga seru nih kayaknya. Iya. Misinya di sini masuk gedung, terus dapatin akses jaringan dari jauh. Bedanya, kali ini mereka sebenarnya punya surat sakti. Surat sakti? Otorisasi resmi dari kepala keamanan fisik gedung itu sendiri. Jadi kalaupun ketahuan, ada bukti mereka sebenarnya diundang. Nah, dalihnya kali ini jadi petugas pengendali hama. Lengkap pakai seragam, botol semprotan, sama kotak kimia palsu. Apakah kali ini lebih mulus operasinya? Kan ada surat. Justru, apes banget. Jadi, malam sebelumnya, pas mereka survei lokasi,
Mereka coba iseng nyelipin USB berbahaya di bawah celah pintu kaca. Tapi, Tapi kenapa? Kesalahan fatal. Mereka nyelipin di pintu yang ternyata jarang banget dipakai. Paginya, petugas kebersihan nemu USB itu. Curiga, lapor ke keamanan. Keamanan langsung cek CCTV dong. Dan kelihatan jelas banget aksi Hatnagi sama Ryan malam itu. wah, berarti besoknya pas mereka datang beneran dengan seragam pembasmi hama itu, Langsung penyergapan. Baru aja parkir mobil, udah ditarik paksa keluar, diborgol sama penjaga bersenjata. Hatnagi sempat mau coba kabur, tapi nggak jadi pas lihat ada penjaga lain udah siaga dengan senjata teracung ke arahnya. terus gimana pas diinterogasi? Masih ngotot jadi pembasmi hama, kan ketahuan udah dari semalam. Pilihan lain, dikeluarinlah surat sakti dari kepala keamanan fisik itu. Reaksi penjaganya gimana pas lihat surat itu? Kaget nggak? Langsung berubah 180 derajat. Ternyata, nama kontak di surat itu bos mereka sendiri. Suasana langsung cair, malah jadi ramah banget penjaganya. Haha, lucu juga ya. Iya, penjaga-penjaga itu malah jadi penasaran, nanya-nanya soal kerjaan pentesting itu gimana sih? Nah, Hatnakji kan pinter, dia gak buang kesempatan. Sambil ngobrol santai, dia berhasil ngorek informasi penting soal jadwal penjaga. Info apa tuh? Ternyata, setelah jam 7 malam, gedung itu kosong melompong, gak ada penjagaan sama sekali. Tentu saja mereka manfaatkan info itu. Udah pasti dong. Malam itu juga, setelah jam 7, mereka balik lagi. Gampang banget masuk gedung. Berhasil nyuri beberapa kartu akses, dan sebagai oleh-oleh iseng buat penjaga yang nangkep mereka tadi pagi. Apa? Mereka tinggalin semua alat pembasmi hama palsu mereka di meja pos jaga. Lengkap sama catatan kecil, terima kasih, gitu. Ada unsur humor gelapnya juga ya jadinya. Ada-ada aja. Oke, sekarang kita ke teknik lain yang juga sering banget dipakai. Phishing, alias voice phishing, nipu lewat telepon. Ada contoh rekaman panggilan asli yang menarik banget ya di sumber kita? Betul. Kasus ini berawal dari kampanye phishing email massal. Dikirim ke 1.000 karyawan. Iming-imingnya undian iPhone palsu. Hasilnya? Gimana hasilnya? Mencengangkan. 750 orang dari 1.000 itu ngeklik linknya dan masukin username password perusahaan mereka di situs palsu yang udah disiapin. Tunggu, 750 dari 1000. Itu kan 75%. Tingkat keberhasilannya tinggi banget. Gila. Setelah dapat kredensial sebanyak itu, apa langkah berikutnya? Nah, tujuan lanjutannya, pakai kredensial curian itu buat dapetin akses lebih dalam ke jaringan perusahaan. Caranya? Akses remote ke komputer karyawan. Lewat phishing inilah caranya. Mereka pilih sekitar 25 karyawan dari 750 yang kredensialnya bocor tadi untuk ditelepon. Modusnya gimana pas nelpon? Pura-pura jadi siapa? Pura-pura jadi Paul dari IT support internal. Langkah pertamanya itu krusial. Bangun kepercayaan. Si Paul ini nelpon, terus bilang kira-kira gini, "Halo, kami deteksi Anda tadi sempat klik email phishing ya. Tapi bagus loh Anda sudah langsung ganti password, padahal mungkin korban belum ganti. Terima kasih sudah waspada ya." Oh, dipuji dulu gitu ya, biar korban merasa aman. Persis. Bikin korban rasa aman dan kooperatif. Udah gitu, Paul lanjut. Nah, untuk memastikan nggak ada sisa malware di komputer Anda, bisa tolong unduh pembersih PC dari server internal kita. Dia kasih alamat FTP palsu misalnya, ftp.update-test.com gitu. Dan nama file yang kedengeran aman, ccchecker.exe. Dan korban diminta ngejalanin file.exe itu kan bahaya banget biasanya. Iya, dan si Paul ini mandu korban langkah demi langkah. Termasuk meyakinkan korban buat klik run atau yes pas muncul peringatan keamanan dari Windows yang bilang publisher could not be verified atau semacamnya. Dia bilang, oh itu normal kok Pak Bu, klik run aja. Padahal ccchecker.exe itu bukan pembersih PC sama sekali. Itu malware, program jahat jenis Meterpreter Reverse Shell. Meterpreter reverse shell, kedengerannya teknis banget. Fungsinya apa sih itu? Nya gini, bayangin file itu kayak ngebuka pintu belakang rahasia dari komputer si korban, yang langsung nyambung balik ke komputernya si penelpon, peretas. Begitu file itu dijalanin sama korban. Si peretas bisa masuk. Tepat, si penelpon dapat kendali penuh atas komputer korban dari jarak jauh. Bisa lihat file, bisa jalanin program lain, pokoknya kayak dia lagi duduk di depan komputer itu. Dan trik phishing ini berhasil di kasus itu? Berhasil.
Rekaman panggilannya nunjukin betapa meyakinkannya si Paul ini ngomong, dan betapa, ya, mudahnya korban terbujuk ngikutin instruksi demi instruksi. Ini mengerikan sih, karena phishing ini kan bisa ngelewatin banyak pertahanan teknis ya, kayak firewall jaringan atau sistem deteksi intrusi gitu. Betul banget. Malware-nya sendiri, yang mungkin manfaatin fitur bawaan Windows, kadang nggak kedeteksi sama antivirus biasa kalau korbannya sendiri yang ngejalanin secara manual. Terus koneksi pintu belakang itu seringkali disamarin jadi mirip koneksi internet biasa, jadi nggak ketahuan juga. Yang paling nonjol di sini benar-benar aspek psikologisnya ya. Korban di rekaman itu kedengarannya bukan orang bodoh atau gaptek gitu, tapi ya orang biasa yang percaya aja sama otoritas palsu. Paul dari IT Support ini benar-benar negasin pentingnya kita mikir 2 kali atau bahkan 3 kali sebelum nurutin instruksi lewat telepon, semeyakinkan apapun kedengarannya. Persis. Mungkin sekarang antivirus udah lebih pinter ya deteksi ginian, tapi para penipu juga pasti makin pinter cari celah baru. Eksploitasi kepercayaan itu kayaknya bakal selalu jadi senjata utama mereka deh. Nah ini pertanyaan penting nih, apa benar semua orang bisa kena tipu? Termasuk pakar kayak Chris Hadnaji sendiri, jangan-jangan dia kebal. Nah, ironisnya, iya, semua bisa kena. Hatnaji sendiri blak-blakan ngaku kok. Dia pernah hampir jadi korban phishing. Oh ya? Gimana ceritanya? Waktu itu dia lagi super stres, nyiapin acara konferensi hacker gede, DevCon. Lagi pusing-pusingnya, dapat email. Kelihatannya dari Amazon. Bilangnya ada masalah sama pesanan, dia kartu kreditnya ditolak atau gimana gitu. Lalu, apa yang dia lakukan? Sebagai pakar, dia pasti langsung curiga dong? Harusnya kan gitu ya. Tapi karena lagi panik dan gak fokus, dia lupa sama prinsip yang biasa dia ajarin. Jangan pernah klik link di email mencurigakan, tapi login langsung ke situs resminya lewat browser. Dia malah ngeklik link di email itu. Waduh. Dibawalah dia ke halaman login Amazon palsu yang mirip banget sama aslinya. Dia udah siap-siap aja tuh mau masukin passwordnya. Udah di ujung jari. Terus gimana dia sadar? Untungnya, di detik terakhir dia kayak, tunggu dulu. Dia perhatiin, kok kolom username-nya kosong ya? Biasanya kan keisi otomatis sama browser. Terus dia iseng lihat alamat URL di browser. Ujungnya .ru, domain Rusia, bukan Amazon.com. Hampir aja dia kasih kredensialnya ke penipu. Wah, ini pelajaran berharga banget sih. Kalau pakarnya aja yang tiap hari ngurusin ginian hampir kena pas lagi lengah atau stres. Apalagi kita ya. Betul banget. Ini ngegasin lagi kalau rekayasa sosial itu nyerangnya fitrah manusiawi kita. Rasa percaya, rasa takut, keinginan ngebantu, bukan cuma soal kita kurang pinter teknologi atau enggak. Kalau kita tertarik belajar lebih dalam soal interaksi manusia ini, tapi tentu buat tujuan baik ya, bukan buat nipu gimana cara melatihnya secara etis. Ada saran? Hadnaji nyaranin buat fokus ke dasar-dasar komunikasi aja sebenarnya. Latih kemampuan bangun raport, hubungan baik sama orang, terus cara bertanya yang efektif gimana, cara dengerin orang benar-benar gimana. Contohnya gimana latihannya? Ya coba aja dalam interaksi sehari-hari, ngobrol sama barista di kedai kopi, sama kurir yang nganter paket, atau sama orang baru yang ditemui. Coba aja gali dikit info non-jahat kayak namanya siapa, kerja di mana, latar belakangnya apa. Tujuannya bukan buat nipu, tapi buat ngasah empati sama pemahaman kita soal orang lain. Ada buku rekomendasi mungkin buat ini yang aman dibaca? Ada beberapa yang disebut bagus banget. Tadi kan udah disebut Influence, karya Cialdini. Terus ada What Everybody is Saying oleh Joe Navarro. Itu soal bahasa tubuh. Emotions Revealed oleh Paul Ekman, soal ekspresi mikrowajah. Oke. Ada juga Presence, karya Amy Cuddy, sama It's Not All About Me dari Robin Rick. Ini bagus banget buat belajar fokus ke orang lain pas ngobrol biar raportnya dapat. Intinya, belajar tentang manusia, bukan belajar nipu. Sip. Nah, selain kerja utamanya di Social Engineering LLC, Chris Hadnaji ini juga punya kegiatan lain yang menarik banget ya. Betul. Dia itu pendiri Social Engineering Village di DevCon. Itu ajang kompetisi rekayasa social life di panggung. Seru banget nontonnya. Tapi yang menurut saya lebih menginspirasi lagi, Apa itu? dia juga pendiri Innocent Lives Foundation.
Itu organisasi nirlaba yang pakai keahlian OSINT dan peretasan etis buat bantu polisi. Bantu polisi ngapain? Buat ngelacak dan nangkep predator anak sama pelaku perdagangan manusia. Jadi, keahlian yang sama yang bisa dipakai buat jahat, ternyata bisa juga dipakai buat kebaikan yang luar biasa dampaknya. Wah, luar biasa. Oke, udah banyak banget yang kita kupas tuntas kali ini ya. Jelas banget rekayasa sosial itu ya, memanfaatkan sisi paling manusiawi kita, kepercayaan. Dan seringkali ini jadi cara paling gampang buat ngebobol sistem yang secara teknis mungkin udah canggih banget. Ya, pelatihan, kesadaran itu penting, tapi tantangan terbesarnya ya sifat dasar kita sendiri ini. Siapapun bisa jadi target, siapapun bisa lengah di saat tertentu. Nah, sekarang mungkin giliran Anda di rumah untuk berefleksi sedikit. Setelah dengar semua cerita dan teknik tadi, apakah cara Anda mandang email yang masuk atau telepon dari nomor nggak dikenal, atau bahkan obrolan santai sama orang baru, jadi sedikit berubah nggak? Apakah Anda jadi lebih sadar sama potensi celah dalam diri sendiri? Dan ini satu pemikiran terakhir mungkin ya, buat Anda bawa pulang. Teknologi keamanan itu kan terus berkembang ya, makin canggih. Tapi, psikologi dasar manusia relatif sama aja kan selama ribuan tahun? Nah, apakah ini artinya meretas manusia ini bakal selalu jadi cara serangan yang paling efektif, sepintar apapun teknologi kita nantinya? Pertanyaan bagus itu. Jika iya, apa artinya ini buat langkah-langkah keamanan yang perlu kita ambil ke depan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas atau perusahaan? Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama ya.